Udah. Sakit. Siapanya? Orang siap berangkat sih, saya cari-cari gak ketemu. Gimana sih? Siap melulu deh. Siap katanya. Enggak, ini bisa katanya dia. Itu jam 4 udah capek saya. Langsung berangkat tadi. Saya dia lima tuh bengong aja. Nggak ada orang, nggak pulang berangkat aja dari subuh dulu saya. Ya gosong. Bener, habis sholat asar itu langsung pulang. Ya kalau Pak Samsuri sih duluan sama situ pasti duluan situ. Tapi kalau saya serius sendiri, duluan itu naik sama saya. Terminalnya. Soalnya kalau mau ini sama bang, nggak bisa jam lebih. Makanya saya motornya mau keluar. Kan walaupun berdiri aja saya berdiri. Berdiri saya. Sikap untuk memecahkan masalah. Problem solving atau masalah, semuanya pasti memiliki masalah dan semuanya juga pasti pernah mengalami, punya persoalan dan pernah juga mengalami bagaimana cara memecahkan persoalan itu sendiri, walaupun pada tingkat yang kecil ya. Baik itu masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah pelajaran dan sebagainya. Tetapi intinya nanti diharapkan semuanya nanti mengetahui dasar cara berpikir yang baik dalam memecahkan masalah. Itu tujuannya. Problem solving ini kenapa kemudian perlu disampaikan kepada pengurus presidium siswa. Enaknya sebetulnya bermain peran, tapi nggak tahu di sini apa bisa atau tidak. Tetapi begini saja saya kira. Tadi sudah banyak sekali yang sudah mempunyai gandengannya. Kita gunakan. Hari Minggu, ya, hari Minggu kemarin saya lihat, ya, ada yang sudah nungguin di depan tukang bakso. Itu yang namanya motor berjejer di depan. Entah nungguin siapa bapak nggak tahu, tapi yang jelas pokoknya itu nungguin. Jam 12:30 mulai bubar, breng, ada di belakangnya. Saya tidak menyebutkan satu-satu, tapi pokoknya ya, sudah ada yang punya. Nah, kalau kita salah jalan, salah langkah akan berbahaya. Yang kedua, pergaulan yang mengganggu kita itu sebagai proses sholat subuh.
Ini pengalaman-pengalaman Bapak, Pak Supri, Pak Samsuri, ya. Dulu ketika di pondok, ya, itu jam 4 sudah bangun. Bangun, pegang buku membaca. Itu belajar di pagi hari. Mengapa? Karena otak kita masih jernih. Memorinya itu masih bagus, belum kotak. Kalau kita tidak banyak membaca, tidak akan bisa. IPS perlu banyak membaca. Sehingga di dalam setiap hari kamu mempunyai 2 dengki, syirik, iri hati. Itu yang dimunculkannya. Nah, kalau kita menontonnya tidak bisa menyaringnya, berakibat sangat fatal sekali. Karena yang namanya belajarnya itu kurang ditonjolkan, yang ditonjolkan itu aja. Dia berantem, masalah penciptaan dan sebagainya. Sehingga mana porsi kita yang belajarkah atau banyak nonton? Apalagi ketika maghrib, ya, ajar itu kan, itu banyak sekali itu film-film yang kurang bagus. Tapi sekarang ini, ya, kita agama Islam banyak yang takhayulnya dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi, khususnya ya bagi kelas 3, ya, disusun jadwal. Kapan kita waktu bermain, kapan waktu kita belajar. Mana porsinya? Banyak main kah atau banyak belajar? Insya Allah kalau kita menerapkan jadwal-jadwal, ya, schedule-nya, insya Allah kita akan tertib dan penuh dengan disiplin. Tapi kalau tidak, ya, sebentar Henry datang ke rumah teman, ayo kita main. Yang satu lagi marahin lagi, Asatudin, yuk main bola. Hendra datang lagi bawa bola. Akhirnya apa? Terlena main bola, padahal waktunya belajar. Tidak. Saya waktu saya jam sekian ini adalah belajar. Walaupun harus terikat. Ya, kalau ingin saya terikat dengan jadwal. Kita yang buat, kita yang jalankan. Udah dibuat, saya dijalanin, ya percuma. Memang pertama-tamanya beratnya bukan main. Seakan-akan ini betul-betul pesan saya ini. Jam sekian saya harus tidur. Jam sekian saya harus bangun, jam sekian harus ngepel, jam sekian harus nyapu, jam sekian harus nyuci. Ini bagian anak putri. Tapi insya Allah kalau terlaksana dengan baik, tidak 100%, ya cukup 25% dijalankan, insya Allah. Apalagi bagi kelas 3, ya sebentar lagi sudah memasuki tahap pertama ujian adalah pendalaman materi bagi kelas 3 bulan Februari. Hari Rabu pulang dari sini, hari Selasa, Rabu itu sudah mulai. Hari Rabu, kalau nggak salah pelajarannya pertama matematika. Di kelas 31 kalau tidak salah itu. Atau 3 berapa? Ya dengan demikian, ya, kalau kita betul-betul mempunyai jadwal, insya Allah jadwal seperti ini. Ini kan namanya jadwal, kita harus matuhi. Jam sekian. Jika dengan demikian, ya, semua apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan terlaksana.
kita cukup dengan belajar saja? Tidak. Sudah jelas disertai dengan kita belajar tapi nggak pernah berdoa. Apa doanya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Habis sholat kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya otak kita dicerdaskan, dimudahkan bekerja dan berdoa, belajar dan berdoa. Yang kuat ditambahlah, yang kuat ditambah lagi apa itu? Puasa Senin dan Kamis. Tambah lagi, tuh yang kuat. Lebih kuat lagi, ditambah lagi. Malamnya tahajud. Yang kuat lagi, ditambah lagi. Apa itu? Habis sholat tahajud, doa, habis doa belajar lagi. Itu yang kuat. Ini berat ya, ini berat. Ini yang bisa dijalankan ya, yang bisa dijalankan oleh anak-anak pondok. Ya, anak pondok itu bisa, tapi kalau kalian ini bukan anak pondok, ya, bukan anak pondok, kalian ini anak rumahan, anak komplek, istilahnya anak rumahan, ya, memang berat, tapi kalau anak pondok insya Allah bisa. Dengan demikian, kalau kalian semuanya bisa menerapkannya, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan berhasil. Selanjutnya apakah yang itu aja? Ditambah lagi, yaitu kita mempunyai grup atau kelompok belajar minimal 3 sampai 5 orang untuk membuat atau membuat kelompok belajar. Bukan kelompok bukan. Nah, kita bikin kelompok belajar. Ya mungkin dengan kelompok belajar ini ya, yang tahu yang temannya lagi belajar kelompok. Selama ini Bapak belum lihat. Kelas 3 udah jalanin belum itu? Kelas 3 belajar kelompoknya udah jalanin belum? Ya kalau kelompok huruf banyak. Ya. Kelas 3 kelompok hurufnya banyak. Tapi kalau kelompok belajarnya atuk. Nah ini di dalam kelompok belajar, cobalah sepulang dari sini beri teladan kepada teman-temannya yang lain. Bukannya nanti presiden siswanya yang kagak beres. Presiden siswa datangnya ke sekolah terlambat. Jangan.